Gagal masuk seleksi penerimaan murid baru jalur domisili, ratusan orang tua murid melakukan aksi demo di depan sekolah SMA Negeri 3 Cikarang Utara di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Orang tua menduga ada permainan dari pihak sekolah. Kami yang diterima di SMA 3, kami yakinkan mobil sedikit kalau mama kuat. Ratusan warga desa Waluya, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi berunjuk rasa di depan SMA Negeri 3 Cikarang Utara. Dinas, kami yang belum masuk, desa Waluya masuk semua, setuju. Dalam aksinya, para orang tua juga sempat menutup akses jalan perumahan hingga warga tidak bisa melintas. Mereka kecewa karena anaknya tidak lolos seleksi penerimaan murid baru melalui jalur zonasi yang batasnya hanya 400 meter. Salah satu orang tua memperjuangkan anak masuk ke sekolah ini, namun gagal karena rumahnya berjarak 529 meter. Membawa hati kami yang menjerit ini buat keterima anak kami, Pak. Jarak 400 meter? Betul, 400. Logikanya di mana, Pak? Sementara ini kan tanah Waluya. Di sekolah SMA N3 ini kan ada di lingkungan kami. Sebelah ada kelurahan, ada Pak Wakil Bupati. Masa iya tidak ada rasa empati dan rasa simpati dengan kami ibu-ibu ini? Para orang tua murid berharap agar sistem seleksi penerimaan murid baru segera diperbaiki agar warga yang rumahnya berada di lingkungan sekolah bisa merasakan pendidikan gratis di sekolah negeri. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Seorang wanita ditangkap polisi karena terlibat penipuan berkedok asmara dengan berpura-pura menjadi seorang pria berprofesi pilot. Sementara itu di Makassar, 8 remaja di bawah umur diduga melakukan tindak asusila di sebuah gudang kosong. Coba kamu ngaku Febrian itu siapa? Aku mau tahu kamu Febrian itu siapa? Febrian ya, Febrian yang itu. Yang mana? Garuda. Gak ada. Kamu tahu aku udah cari tahu rumah itu bukan punya Febrian. Itu punya Haji Ali, toko emas Haji Ali yang ada di Pasar Rangka. Kamu tahu? Polisi menangkap pelaku penipuan asmara atau love scamming melalui akun palsu di media sosial. Modusnya, pelaku mengaku sebagai seorang pilot yang memberikan komentar di akun media sosial milik korban. Komunikasi berlanjut hingga keduanya saling berbalas pesan dan berkomunikasi intens. Selama berhubungan, pelaku meminta uang kepada korban sebanyak 2 kali dengan dalih untuk pembayaran administrasi training di maskapai Emirates. Tanpa curiga, korban yang juga mantan jurnalis ini kemudian mengirimkan uang dengan jumlah total 48 juta rupiah. Mengidentifikasikan dirinya itu adalah seorang laki-laki. Jadi perkenalannya itu atas nama Febrian, mengaku atas nama Febrian, mengaku bahwa dia adalah seorang laki-laki dengan profesi pilot Garuda kepada si pelapor ataupun korban. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun atau denda 12 miliar rupiah. Dari Serang, Banten, Maesa Priandie, iNews melaporkan. Satuan Unit Reskrim Polsek Panakukang di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menggerebek gudang kosong dan terbengkalai di Jalan Basa Lama. Dalam sebuah ruangan, polisi menemukan 8 remaja terdiri dari 3 perempuan dan 5 laki-laki. Dari ke-8 orang ini, 6 orang masih di bawah umur. Penggerebekan dilakukan petugas setelah ada laporan warga yang menduga mereka melakukan perbuatan mesum. Untuk pemeriksaan, ke-8 remaja itu dibawa ke Polsek Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 8 orang anak muda, ya. Ada 6 anak di bawah umur dan 2 dewasa. Petugas selanjutnya menghubungi orang tua para remaja untuk dilakukan pembinaan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Polisi berhasil menangkap pelaku mutilasi di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dari pemeriksaan awal, pelaku diketahui juga telah membunuh 2 orang lainnya.
Tak butuh waktu lama, Suwandi, 25 tahun, pelaku pembunuhan disertai mutilasi terhadap Septia Adinda, wanita 25 tahun, berhasil ditangkap polisi. Selain membunuh dan memutilasi Septia Adinda, pelaku diduga juga telah membunuh 2 orang lainnya, yakni Ade dan Cika, yang hilang beberapa tahun lalu. Polisi pun membongkar sumur tua yang ada di dapur rumah pelaku untuk mengetahui keberadaan kedua korban. Melakukan tindakan pembunuhan di 1 tahun sebelumnya, dan kita Polres Padang Pariaman juga berhasil mengungkap keterlibatan pelaku ini, sehingga pada hari ini kita berhasil mengamankan 2 kasus yang dilakukan oleh 1 pelaku. Sebelumnya masyarakat dihebohkan dengan penemuan potongan kepala, tangan, dan kaki di aliran sungai Batang Anai, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Ketiga potongan tubuh ditemukan tak jauh dari lokasi temuan tubuh korban. Belakangan diketahui korban merupakan Septia Adinda yang dilaporkan hilang 4 hari. Jasad korban dikenali dari cincin plastik di jari manisnya yang dirajut khusus oleh teman korban yang selalu dipakai sehari-hari. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Pengemudi ojek daring terima pesanan berisi narkoba dalam kemasan biskuit di Serpong, Tangerang Selatan. Sementara itu seorang pengedar sekaligus kurir narkoba jenis sabu dibekuk polisi di sebuah tempat indekos di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat. Paket pesanan yang diantar pengemudi ojek daring dibongkar anggota unit reserse narkoba Polsek Cengkareng, Jakarta Barat. Di dalamnya ditemukan plastik berisi narkoba jenis sabu seberat 1 gram yang disamarkan dalam kemasan biskuit. Pengemudi ojek sebelumnya melapor ke polisi karena curiga dengan isi kardus yang dibawanya karena sangat ringan. Pesanan tersebut ia peroleh dari seseorang di kawasan Jalan Sahabat Cengkareng, Jakarta Barat dengan tujuan Serpong, Tangerang Selatan. Saya sempat keganjal hati gitu ya. Saya terima, saya ambil paketnya, saya jalan. Pas pertengahan jalan itu saya sempat buka paketnya dan ternyata isinya barang narkotika sejenis sabu. Oh, kira-kira berapa? 2 kantong. Berapa berat itu Bang? Kurang paham juga ya? Kayak 1 gram lah. Kasus temuan narkoba jenis sabu ini kini masih diselidiki anggota Polsek Cengkareng. Polisi pun langsung memburu pengirim maupun pemesan barang haram itu. Dari Jakarta, Rizky Valupi, iNews melaporkan. Seorang pengedar narkoba berinisial SR alias UY, 37 tahun, dibekuk anggota unit reskrim Polsek Cilincing, Jakarta Utara di sebuah tempat indekos di Taman Sari, Jakarta Barat. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sebuah tas berwarna hitam berisi narkoba jenis sabu seberat 492 gram. Petugas juga menyita sebuah timbangan digital serta plastik klip bening. Pelaku diduga kerap menjual narkoba di sekitar kawasan Cilincing. Bisnis narkoba tersebut sudah dijalankan tersangka selama hampir 2 bulan dengan keuntungan Rp1.200.000 untuk setiap 100 gram paket sabu yang dijualnya. Seperti penggeledahan dan interogasi dan langsung mengamankan barang bukti berupa narkoba atau narkotika jenis sabu seberat 492,1 gram di dalam tas, di dalam kontrakannya. Polisi masih menyelidiki modus tersangka yang menggunakan salah satu aplikasi pesan singkat untuk melakukan komunikasi dengan bandar dan pembelinya. Tersangka kini dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.